أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa tentu kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu tidak terbatas. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Demikian juga senantiasa kita bersalawat pada diri Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurah pada diri, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali akan membacakan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Kitabul Jami', dan kita sampai kepada hadis kelima dari Kitabul Jami'. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u, muttafaqun alaih. Janganlah seorang menyuruh orang lain bangkit dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut. Akan tetapi hendaklah mereka melapangkan dan meluaskan majelis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan gambaran betapa agungnya ajaran Islam. Jangankan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang kelihatan sepele saja itu diatur di dalam Islam. Di antaranya adalah perihal duduk di majelis. Hadis ini paling tidak memberikan dua pelajaran penting. Yang pertama adalah orang yang terlambat datang ke majelis. Yang kedua, bagaimana juga adab orang yang sudah ada di majelis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang terlambat datang ke majelis, hendaklah orang yang terlambat menempati tempat yang tersisa tanpa harus meminta orang lain untuk berdiri kemudian duduk di tempat itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sahabat Jabir bin Samurah menceritakan bahwa ketika mereka datang, para sahabat datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu keperluan atau mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk di mana mereka berakhir. Artinya mereka menempati tempat yang masih ada, yang tersisa bagi mereka, dan tanpa melangkahi pundak-pundak orang yang sudah ada terlebih dahulu dulu di tempat tersebut. Ya. Yang kedua, pelajaran penting dari hadis ini, bahwa seorang yang datang ke majelis
dan terlambat, maka tidak perlu dia memaksakan diri untuk duduk di depan. Ya, biasanya kalau ada pengajian, ada ta'lim, mau lebih dekat-dekat padahal sudah full di depan, ya tidak usah memaksakan diri masuk ke situ. Duduk saja di tempat yang masih kosong. Ya. Sekalipun orang ini adalah orang yang terhormat, orang yang terpandang, tidak boleh dia duduk di tempat yang sudah ditempati oleh orang lain. Apatah lagi melangkahi pundak-pundak sedemikian banyak orang. Ya. Kemudian hadis ini memberi pelajaran bahwa betapa pentingnya orang-orang mengesampingkan egoisme. Ya. Karena merasa diri terhormat, merasa diri tokoh. Ya. Meskipun orang sudah menempati tempat duduk itu, kadang-kadang orang disuruh pindah. Ya. Karena ada orang lain yang mau duduk di situ. Ya. Yang mau duduk di situ. Ada tokoh yang mau duduk di situ, sehingga si fulan harus berdiri dari tempat itu supaya ditempati oleh tokoh yang baru datang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah datang suatu ke majelis. Kemudian sahabat yang lain karena merasa diri tentu Ibnu Umar ini adalah orang yang terhormat, ya, maka dia berdiri untuk memberi tempat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi karena Ibnu Umar ini adalah orang yang menjaga dirinya, paham tentang adab-adab di dalam bermajlis, maka Ibnu Umar tidak menerima tempat yang ditawarkan itu, tapi dia duduk di mana ada tempat yang kosong. Ya. Andaikan Ibnu Umar mau, bisa saja karena orang merelakan tempat duduknya diduduki tempat oleh Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar menolak. Dia duduk di tempat di mana yang kosong dan meminta orang itu duduk kembali di tempat duduknya. Mungkin kecuali jika memang panitia sudah ya memberikan tempat khusus bahwa ini nanti tempat ini karena ada kepentingan yang diperlukan, mungkin dia akan menjadi memberi sambutan misalnya keynote speaker, kemudian juga ada pengikutnya sehingga perlu dikosongkan. Ya memang dia haknya karena sudah diberikan oleh orang-orang yang menyelenggarakan itu. Tapi kalau misalnya tidak juga dikhususkan, maka sebaiknya siapapun juga ya tidak boleh dia mengambil tempat duduk yang sudah diduduki oleh orang lain. Itu adab orang yang datang ke majelis jika terlambat. Bagaimana dengan orang yang sudah ada di majelis lebih dulu? Maka orang yang sudah lebih dulu, sudah seyogianya jika dia juga menunjukkan adab Islami yang baik kepada saudaranya yang terlambat. Dengan apa? Dengan melapangkan agar supaya orang-orang yang datang terlambat itu bisa mendapatkan tempat duduk yang baik. Ya, dia melapangkan, dia menggeser mungkin tempat duduk masing-masing belum rapat, dia merapatkan atau dia meluaskan. Kalau yang tadinya agak sempit, maka diluas-luaskan sehingga semakin luas, maka semakin banyak orang yang bisa duduk. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu ya luaskanlah, lapangkanlah di dalam majelis, maka hendaklah kalian melapangkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkanmu. Para ulama mengatakan yang dimaksud melapangkan, Allah melapangkan adalah melapangkan tempatnya nanti di surga. Melapangkan nanti
tempatnya di surga. Sebahagian ulama mengatakan segala urusannya di dunia ini bukan hanya di surga nanti, tapi di dunia juga urusannya akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan bahwa majelis yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah segala bentuk majelis kebaikan. Misalnya majelis zikir, majelis ilmu, pengajian, majelis Jumat, dan lain-lain masalah majelis. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa sampai kepada saf, ya, sampai kepada saf salat. Misalnya kalau saf salat itu sudah diisi, mungkin ada anak kecil yang mengisi saf terdepan, kemudian datang orang dewasa, maka hendaklah orang dewasa itu berdiri di belakang anak kecil. Tidak boleh dia memindahkan anak kecil, mungkin karena masih umur SMP atau kelas 6 SD, kemudian disuruh pindah dari saf terdepan itu, kemudian dia berdiri di saf yang dimana anak ini disuruh pindah. Itu tetap tidak boleh. Jadi hak untuk berdiri di tempat itu adalah haknya anak ini meskipun dia masih kecil, dan sebaliknya tidak berhak dan tercela hukumnya orang dewasa ini memindahkan anak itu ke saf belakang, kemudian dia berdiri di saf terdepan itu. Selanjutnya hal yang lain, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Biasa kalau ada orang bermajelis, seseorang sudah menempati tempat duduk di depan. Kemudian karena suatu hajat, lalu dia berdiri, mungkin pergi ke kamar kecil, wudunya batal, dia berwudu kembali. Ya. Atau kadang-kadang ada acara, misalnya acara walimah, ada kursi, ya, diduduki oleh seseorang, kemudian dia ke belakang sebentar dengan satu hajat, lalu nanti datang kembali, tapi sudah ada orang yang duduk di situ, ya, di tempatnya. Misalnya baik orang yang pengajian, karena dia pergi ke toilet, berwudu kembali, ditempati tempat duduknya. Ya. Bagaimana sebaiknya? Apakah yang berhak ini yang menempati tempatnya karena sudah ditinggalkan untuk sementara, atau orang itu datang kembali, dia yang lebih berhak, ataukah bagaimana? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaih fa huwa ahaqqu bihi. Ya. Barang siapa yang berdiri, ya, salah seorang di antara kalian dari majelis, maksudnya dia meninggalkan untuk sementara tempatnya, dia meninggalkan untuk sementara kursinya, ya, thumma raja'a, kemudian dia kembali, ya, maksudnya kembali ke tempat itu untuk duduk kembali, tapi sudah ada orang. Kembali ke kursinya, sudah ada orang, maka fahuwa haqqu bihi, maka dia lebih berhak dari tempat itu. Ya, kan dia pergi untuk sementara, begitu dia datang, maka dia lebih berhak. Maka orang yang menduduki tempatnya itu harus paham, ini syariat, ini sunnah, bahwa orang yang pergi berwudu itu lebih berhak dari tempat duduknya kembali. Begitupun dengan kursi yang ditinggalkan, mungkin karena pergi menambah makanan, mengambil lauk sedikit, lalu ada orang yang menempati tempat duduknya, maka orang yang menempati tempat duduknya itu harus memberikan haknya kepada pemilik tempat duduk yang pertama. Subhanallah. Inilah adab-adab Islam
yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Asy-Syaukani itu rahimahullah taala mengatakan bahwa hadis dan ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan itu, selain kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat di surga, tapi menyangkut perkara-perkara yang kita urus itu akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berlapang-lapang di dalam bermajlis sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.